Shalom, apa kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan, kalau sampai hari ini kasih setia Tuhan masih kita rasakan. Sebelum kita memulai doa keluarga pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebagai ungkapan syukur kita atas kasih setia Tuhan yang sudah menebus kita, mari kita menyanyi dari NKB 127 baitnya yang pertama dan kedua. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu yang tak berkesudahan, yang boleh kami rasakan sampai pada saat hari ini. Bapak, sebelum kami memulai hari ini, kami rindu Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk dibentuk oleh Engkau ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, rendahkan hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dengar doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih. Bagaimana kabarnya? Kita ada dalam minggu-minggu setelah Paskah. Saya berharap saudara semua betul-betul mengalami semangat Paskah, karena kita diingatkan kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang mau berjalan bersama kita. Tema kita kali ini adalah, sudahkah dibaptis dalam Kristus? Yang mengajak kita untuk memikirkan kembali makna baptisan yang sudah kita terima. Bacaan diambil dari surat Roma 6 ayat 1 sampai 4. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca
dari Roma 6 ayat 1 sampai 4. Yang di sini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Mati dan Bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara yang kekasih, saya memperhatikan cukup banyak orang yang rindu dibaptis. Dan tentunya ini membuat kita semua bersyukur, bukan? Namun sayangnya, tidak semua orang yang rindu dibaptis atau bahkan yang sudah lama dibaptis, sekalipun sungguh-sungguh mengetahui dan mengerti makna baptisan. Sebagian orang berkeinginan dibaptis hanya karena berprinsip yang penting saya dan keluarga saya sudah dibaptis. Merasa baptisan hanya sebagai ritual yang harus dilakukan selaku orang Kristen. Tidak lebih dari itu. Tidak heran kalau baptisan tidak berdampak apapun dalam hidup sebagian orang Kristen. Sebagian orang Kristen lainnya sudah menyadari bahwa seharusnya baptisan yang diterima berdampak, artinya membawa perubahan dalam hidupnya. Sayangnya, ketika baptisan yang diterima ternyata belum membawa dirinya untuk berubah secara signifikan, beberapa orang mempunyai pemahaman yang keliru. Misalnya mengkaitkan belum berdampaknya baptisan yang diterima dengan caranya dibaptis atau dengan tempat di mana ia dibaptis. Saya pernah mendengar seseorang bercerita mengapa ia belum menjadi orang Kristen yang punya semangat melayani. Ia berkata, mungkin karena saya baru dibaptis dengan cara percik ya. Mungkin saya harus dibaptis selam untuk mengalami baptisan yang berdampak. Bahkan saya pernah mendengar ada orang tua yang secara khusus mau membawa anaknya ke Sungai Yordan untuk dibaptiskan di sana. Katanya karena sudah dibaptis di suatu tempat di Jakarta, tapi tidak membawa perubahan apa-apa. Anaknya yang nakal, di mata orang tuanya masih tetap nakal. Ibaratnya dia merasakan belum afdol ya baptisan yang diterima. Dan berharap dengan dibaptis di Sungai Yordan bisa jadi lebih baik. Tentu saja ini pemahaman yang keliru. Dibaptis baik secara selam maupun secara percik hanyalah cara seseorang dibaptis. Dan baptisan bukan hal magis yang secara otomatis dapat mengubah seseorang. Baptisan baru dialami dampaknya jika orang yang dibaptis merespon dengan sungguh-sungguh beriman kepada Kristus.
Dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4 yang tadi kita baca, Rasul Paulus menuliskan makna baptisan. Setiap orang percaya harus dibaptis dalam Kristus. Ini yang ditekankan Rasul Paulus. Roma 6 ayat 3 tadi kita baca, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara-saudara, jadi apa artinya dibaptis dalam Kristus? Dibaptis dalam Kristus artinya oleh baptisan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam kematiannya. Dan seperti Kristus telah bangkit dan hidup, kita pun hidup dalam hidup yang baru. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita yang telah dibaptis dalam Kristus, kita ikut dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan baptisan berarti kita ikut dalam kematian Kristus. Ini kita tunjukkan dengan menguburkan manusia lama kita. Itu berarti kita berkomitmen mati bagi dosa. Kita tidak mau hidup dalam dosa lagi. Walau memang ketika kita hidup di dunia ini, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi kita tidak boleh hidup dalam dosa. Saudara tahu bedanya? Apa bedanya hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa? Secara singkat, kalau hidup dalam dosa, itu dosa berarti sudah biasa. Ya. Dosa nggak apa-apa. Memang sudah hidup dalam dosa seperti itu. Tapi kalau orang yang jatuh ke dalam dosa, maka ketika dia berdosa, dia tahu dosa ini harus segera dibereskan, diakui, minta pengampunan, bertobat, ya. Nah, kalau kita mau mengakui dosa dan bertobat, itu tanda juga bahwa kita tidak hidup dalam dosa, tapi kita cuma jatuh dalam dosa. Ya. Tapi kalau kita tidak mau bertobat, itu juga pertanda kita hidup dalam dosa. Nah, saudara-saudara, dengan baptisan berarti kita hidup juga. Ya, kalau tadi dengan baptisan kita ikut dalam kematian Kristus, juga dikatakan bahwa dengan baptisan berarti kita ikut dalam kebangkitan Kristus. Maka kita berarti bangkit bersama Kristus. Apa artinya? Itu berarti kita harus hidup dalam hidup yang baru. Baptisan harus mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya pun kita mengalami mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Manusia lama dikuburkan dan manusia baru dibangkitkan. Kita mati bagi dosa, namun kita hidup bagi Allah. Sekali lagi, saudara-saudara, selamat Paskah. Apapun yang sedang saudara alami dalam hidup ini, marilah dengan semangat Paskah kita terus menghidupi kehidupan yang baru di dalam iman dan kasih bersama Kristus yang sudah bangkit. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan kami Yesus Kristus yang boleh senantiasa menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Bapak, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan juga boleh kembali disapa melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar melalui Pendeta Emeritus Meta Sartika pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh kembali mengingatkan akan baptisan yang boleh kami terima, baik itu saat kanak-kanak sampai kami mengaku percaya, maupun kami yang menerima baptis pada saat kami dewasa, ataupun yang saat ini kami sedang bergumul dan berproses untuk kami juga boleh menerima baptis kudus nantinya. Saat ini kami bersyukur Tuhan kalau Engkau boleh mempercayakan kami melalui baptis tersebut, biarlah kami juga terus boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh selalu mengalami kehidupan yang baru, yang terus setia melayani Engkau, yang terus setia mendengar firman Tuhan, yang terus setia melakukan apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk kami terus boleh berpegang teguh pada komitmen yang boleh kami terima itu di dalam setiap kehidupan yang kami lalui. Pada hari ini kami mau berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk gereja kami GKI 5. Kiranya Kau sendiri akan terus menyertai untuk majelis jemaat di tahun pelayanan yang baru ini ya Tuhan. Biarlah majelis jemaat juga boleh berkolaborasi dengan segenap pengurus komisi dan badan pelayanan yang lain. Saling bekerja sama sehingga juga boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi masyarakat maupun bagi umat-Mu yang ada di tempat ini. Khususnya terlebih di tengah masa pandemi ini Tuhan, memang gereja sulit untuk atau masih mengalami banyak kesulitan dalam melangkah, tapi kami akan percaya Kau sendiri akan terus memakai kami, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit atau lemah tubuh, Tuhan sendiri akan senantiasa memberikan pemulihan, kekuatan, dan sandaran kepada Engkau saja ya Tuhan. Biarlah Kau sendiri juga mau terus menyertai untuk saudara-saudara kami yang saat ini terkena dampak dari bencana alam di berbagai daerah, di NTT, di Malang, dan di tempat-tempat lain. Biarlah Kau sendiri akan memberikan tempat tinggal yang pantas dan layak untuk mereka yang rumahnya rusak, ataupun berikan makanan dan pakaian untuk mereka yang membutuhkan. Tuhan sendiri akan berikan kekuatan kepada mereka dan mereka juga terus boleh bersandar pada Tuhan dengan kondisi apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu, pimpin setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kita sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kini mari layanilah Tuhan kita dengan melayani sesama kita manusia lewat talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kita tidak tahu di depan akan seperti apa nanti, tapi yakinlah bahwa Tuhan kita hidup. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyanyi dari NKB 213 sebagai tekad kita untuk kita tetap boleh melayani Tuhan dan berjalan bersama Dia. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah muhalismu, maju terus dan kibarkan pancinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya, taat dan setia, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang
Kami bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setia